Shalom, selamat pagi para pemirsa renungan harian HKBP Petukangan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, lebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa, renungan kita hari ini, 13 Agustus 2026, tertulis di Nehemia pasal 8 ayat 9. Jikalau di Alkitab terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, dia tertulis di kitab Nehemia pasal 8 ayat 10 yang dibacakan oleh Punguan Ama HKBP Petukangan. Dipersilakan. Nehemia bidualu ayat sia, dungi Roma hatani Nehemia, ima mengarajai dohot malim estra, siboto surati dohot halak lepi, akan mengapo-apoi situan natoropi, ninna matu sadok situan natoropi, nabadia do sadarion di Jahova, debatamunai dibain wi unang godok rohamuna, jala unang tumatangis samu, ai tumatangis be sadok bangsoi, dung di bege nasida hatani patiki. Nehemia pasal 8 ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan jangan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Topik kita adalah sukacita karena Tuhan, itulah kekuatanmu. Kerinduan akan firman Tuhan sangat baik. Tetapi tanpa tindakan untuk melakukan firman Tuhan, semua akan menjadi sia-sia dan tidak akan membawa perubahan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa Israel dikhususkan untuk menjalani hidup kudus dengan mengandalkan pimpinan firman-Nya. Mereka meminta Esra, seorang ahli kitab, untuk membawa kitab Taurat dan membacakannya serta memberi keterangan sehingga mereka yang mendengarkannya dapat memahami firman yang didengar. Pembacaan kembali kitab Taurat oleh bangsa Israel menimbulkan duka cita yang membuat mereka menangis. Pembacaan tersebut menyadarkan akan kesalahan bangsa Israel kepada Allah yang mengakibatkan kerajaan Israel runtuh dan mereka pun dibuang dari Yerusalem. Nehemia, Nabi Esra, dan orang-orang Lewi yang mengajarkan kitab Taurat menegur bangsa Israel karena duka cita dan tangisan tersebut. Semua itu tidak akan membawa pemulihan atas mereka. Yang penting yang harus dilakukan adalah bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu. Ketika bangsa Israel berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Taurat, mereka menangis karena menyadari dosa dan ketidaktaatan mereka. Air mata itu menunjukkan hati yang bertobat. Namun Nehemia, Esra, dan para orang Lewi tidak membiarkan mereka terus larut dalam kesedihan. Mereka berkata agar umat bersukacita, makan makanan yang enak, berbagi dengan mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Sebab hari itu kudus bagi Tuhan. Pesan ini mengajarkan bahwa pertobatan yang sejati tidak berhenti pada penyesalan, tetapi membawa kita kepada sukacita karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mengampuni, memulihkan, dan memberikan kekuatan baru bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur. Kalimat sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu berarti bahwa sumber kekuatan orang percaya bukanlah keadaan yang selalu baik, melainkan keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai, mengampuni, dan memelihara hidup kita. Sukacita yang berasal dari Tuhan memberi kita kemampuan untuk tetap teguh menghadapi tantangan hidup.
Maka perenungan kita adalah, apakah saya masih menyimpan rasa bersalah sehingga sulit menikmati sukacita pengampunan Tuhan? Apakah sukacita saya bergantung kepada keadaan atau pada Tuhan yang tidak pernah berubah? Siapa yang dapat saya kuatkan hari ini dengan berbagai kasih dan berkat Tuhan? Semua itu akan bisa kita lakukan. Kita harus memiliki kerinduan akan firman Tuhan dan melakukannya sehingga kehidupan kita akan berubah dan membawa dampak. Ingat, firman Tuhan tidak hanya menegur, tetapi juga akan mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Terima kasih Allah Bapa karena Engkau mengingatkan bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang bisa mengubah kehidupan kami dan yang bisa menguatkan perjalanan hidup kami berlandaskan firman Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang beraktivitas dimanapun berada saat ini. Engkau jauhkan dari mara bahaya. Engkau kuatkan orang yang lemah. Engkau ingatkan orang yang terberkati agar selalu juga rendah hati di hadapan-Mu. Engkau ingatkan juga orang-orang yang lemah supaya mereka juga selalu berpengharapan menjalani kehidupannya. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.